Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam Bantah dan praktik pengoplosan pertalite menjadi bersama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Himayas dimanapun kalian berada dan teman-teman di luar sana. Kali ini kami dari Himpunan Hukum Mahasiswa Ekonomi Syariah akan menjalankan sebuah program kerja untuk pertama kalinya, di mana program kerja ini kami melakukan sebuah podcast tentang politik, hukum, dan ekonomi, tentunya sangat berkesinambungan. Dan di podcast kali ini kami mengambil tema tentang sebuah korupsi dan keadilan, perspektif hukum dan etika dalam penindakan korupsi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Saddam Hussein dari mahasiswa Institut Asyukriyah Hukum Ekonomi Syariah semester 4 dan mewakili dari Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah atau Himayas. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh salah satu dosen tetap kami dan salah satu dosen terbaik di Institut Asyukriyah. Nah, langsung aja kita kenalan dengan beliau. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Boleh perkenalkan diri dulu Pak kepada teman-teman Himayas dan teman-teman di luar sana. Oke, nama saya Fakhrul Marasabesi, dosen tetap di Institut Asyukriyah. Oke, beliau bernama Pak Fakhrul Marasabesi ya. Jadi ini salah satu bagian dari dosen idola kami nih, Masya Allah. Alhamdulillah beliau pagi ini bersedia untuk kita tanya-tanya nih sebagai seorang yang ahli hukum ya. Tentunya banyak ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada kami. Baik Pak Fakhrul, pagi ini kita mau mengadakan sebuah podcast dengan tema korupsi. Tentunya korupsi ini di negara kita, di negara Indonesia sudah seperti hal yang jadi makanan sehari-hari seperti itu ya. Setiap hari mungkin ya kita lihat berita, ada aja itu yang korupsi, baik itu secara korupsi secara mengambil uang rakyat ataupun korupsi-korupsi yang lain. Jadi ini menjadi sebuah hal yang sangat umum ya. Dan kalau tidak salah saya melihat bahwa korupsi di Indonesia ini menjadi salah satu negara bagian dari negara yang terbesar dalam kasus korupsi ini. Nah, sebelum lebih jauhnya kita akan mendapatkan sebuah informasi yang insya Allah akan disampaikan oleh dosen kami tentang apa itu korupsi dan bagaimana pencegahan korupsi, lalu hal-hal apa ya yang maksudnya agar kita tidak terjerumus dalam korupsi itu. Karena korupsi itu juga bukan hanya sekedar kita mengambil hak orang lain, tapi korupsi juga tentang waktu dan lain sebagainya. Baik, kita langsung mendengarkan paparannya saja dari Pak Fakhrul Marasabesi. Oke, terima kasih Bung Sadam. Pertama, kita harus memahami dulu bahwa korupsi itu adalah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, ya termasuk Indonesia ya. Jadi praktik korupsi itu tidak hanya merugikan negara secara keuangan dan perekonomian, tapi juga dia merusak tatanan sosial, melemahkan institusi hukum dan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Nah, dalam konteks penindakan korupsi itu penting untuk melihatnya dari dua perspektif utama, yaitu hukum dan etika. Jadi hukum itu memberikan landasan normatif dan mekanisme formal untuk menghukum pelaku korupsi, sedangkan etika itu membantu menanamkan nilai-nilai moral dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, gitu. Oke, jadi itu sudah menjadi hal yang ini ya Ustadz ya, maksudnya hal yang umum gitu ya, bahwa korupsi itu apalagi di kalangan pejabat publik itu seringkali. Oke, ada salah pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan korupsi dan bagaimana hukum Indonesia mendefinisikannya gitu Ustadz? Iya, definisi korupsi menurut hukum di Indonesia itu
sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, yang mengakibatkan kerugian negara, kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara. Nah, ini diatur di dalam definisi Undang-Undang 31 tahun 99 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, definisi ini mencakup berbagai bentuk korupsi seperti suap, gratifikasi, penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, dan sebagainya, dengan fokus pada dampak terhadap keuangan maupun perekonomian negara. Ya, jadi intinya mungkin salah satunya adalah keserakahan ya, Pak ya. Dimana ketika kita sudah diberikan tanggung jawab dan amanah, mungkin dia merasa kurang, padahal kalau dilihat-lihat itu sudah lebih dari cukup, misalkan gaji yang dia terima, lalu karena memang ada kesempatan untuk berbuat korupsi tersebut, akhirnya dia mengambil gitu ya. Jadi mungkin salah satu faktor itu adalah keserakahan gitu ya. Iya, betul. Oke, lalu di sini ada pertanyaan kedua nih. Mengapa korupsi menjadi ancaman serius bagi prinsip keadilan? Oh iya, gini, korupsi itu merusak prinsip keadilan karena menyebabkan ketimpangan sosial, memperkaya segelintir orang di atas penderitaan banyak orang, dan menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik yang seharusnya menjadi hak mereka. Ketika dana publik itu disalahgunakan oleh program-program yang seharusnya membantu masyarakat miskin dalam hal ini, atau meningkatkan pelayanan umum, menjadi tidak berjalan normal gitu loh. Jadi karena inilah merupakan ancaman yang sangat serius terhadap keadilan. Oke, mungkin dia bisa dikategorikan korupsi ini termasuk dalam kejahatan yang luar biasa ya? Oh ya, extraordinary crime. Bahkan mungkin dia bisa disamaratakan dengan pelaku pasal 340 ataupun 338, yaitu pembunuhan berencana dan bukan tidak pembunuhan berencana. Karena mungkin kita melihat sudut pandangnya secara lebar ya. Kalau saya pikir korupsi itu kan yang dikorbankan itu bukan satu ataupun dua orang ya gitu. Karena misalkan kita APBN ataupun APBD dari yang sudah dianggarkan, kemudian diselewengkan yang harusnya digunakan untuk masyarakat umum, akhirnya diambil sebagian besarnya, lalu misalkan APBN itu tersebut digunakan untuk infrastruktur umum, lalu dia ambil separuh ataupun lebih besarnya sehingga infrastruktur tersebut tidak berjalan, dan akhirnya yang menjadi korban itu ya masyarakat umum. Jadi bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa. Extraordinary crime. Itu sangat membahayakan sekali ya teman-teman di luar sana, bahwa korupsi ini bukan merupakan kejahatan yang biasa ataupun kejahatan kecil, di mana korupsi ini menjadi salah satu ancaman ya bagi di setiap prinsip keadilan, karena di sana yang dikorbankan itu bukan satu ataupun dua orang. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih, Pak. Bagaimana hukum di Indonesia menangani pelaku korupsi? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu sebenarnya. Kalau saya melihat sebelum Pak Ustadz jawab ya, penanganan kasus korupsi di Indonesia itu, kalau saya pribadi malah semakin semakin dikasih ruang gitu. Tapi mungkin penjelasannya lebih komprehensifnya akan disampaikan oleh Pak Fahrul lagi. Bagaimana hukum di Indonesia menangani pelaku korupsi? Oke. Kalau dalam pandangan saya memang ada
tebang pilih ya dalam penanganan kasus korupsi, dan ini kelemahan dari institusi penegak hukum kita, di mana hukum sekarang bukan lagi menjadi panglima, tapi kemudian bisa diintervensi oleh kekuasaan, dan itu sangat merusak sistem penegakan korupsi yang akan berdampak luas kepada masyarakat, karena sudah mencakup begitu banyak aspek dalam kehidupan. Korupsi itu sudah sangat menggerogoti, tapi penanganannya itu ya diskriminatif menurut saya. Memang benar masih ada beberapa kasus korupsi yang mungkin terakhir bisa kita lihat, ada kasus korupsi Pertamina, Telkomsel dan sebagainya. Memang benar penanganan itu, tapi ada beberapa kasus juga yang sampai sekarang juga masih belum jelas bahkan. Nah, itu yang menurut saya penanganan harus segera diperbaiki, mulai dari struktur of law. Struktur of law itu ya bagaimana lembaga-lembaga penegakan hukum itu betul-betul menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum, bukan sebagai alat pemukul buat kekuasaan. Nah, ada juga substance of law. Jadi undang-undang yang dibuat terkait korupsi itu betul-betul harus kemudian memberikan dampak atau implikasi yang progresif dan konstruktif supaya pelaku tersebut dan bahkan orang lain itu mendapatkan efek jera daripada regulasi atau undang-undang yang dibuat. Nah, yang terakhir ini terkait dengan kultur atau budaya, legal kultur atau budaya hukum. Nah, ini memang harus penting untuk kemudian kita tanamkan di dalam kurikulum pendidikan kita, sehingga nilai-nilai atau etika dalam berperilaku itu harus betul-betul kita tanamkan, dimulai dari pendidikan formal di negara kita, supaya dari pendidikan yang paling dasar sampai pendidikan yang paling tinggi itu kalau bisa harus ada muatan nilai etika dalam berperilaku, supaya menghindari perilaku-perilaku korup itu sendiri. Ya, mungkin itu. Oke. Jadi poin intinya penanganan kasus korupsi di Indonesia ini masih ini ya, Pak. Dalam artian masih kurang begitu, lebih ditekan gitu ya. Dan terkadang ada sebuah diskriminatif gitu ya. Terkadang saya melihat juga ya, maksudnya para terduga pelaku korupsi ini kadang memang ada yang dijebak ataupun yang memang ditumbalkan, mungkin ya. Namanya politik itu kan sudah pasti kejam ya, dimana misalkan dia tidak mengikuti apa ya si penguasa, maka ya bisa saja dia ditumbalkan untuk menjadi terduga pelaku korupsi gitu ya. Karena saya lihat juga dari beberapa kasus, kalau definisi pandangan saya ya, itu masih ada gitu hal-hal yang seperti itu. Lalu memang dari pandangan saya juga para pelaku korupsi ini dari segi hukumannya pun saya rasa sangat ringan ya dibandingkan dengan hal yang mereka lakukan gitu. Saya melihat salah satunya adalah dari kasus yang 371 triliun ya. Itu salah satunya ada yang destruction of justice, terduga ya. Itu dia hanya dihukum
3,5 tahun penjara kalau tidak salah. Obstruction of Iya, dia kan yang merusak barang bukti. ya barang bukti dalam untuk persidangan. Bagaimana kalau kita lihat flashback kasusnya itu kan luar biasa gitu ya. Negara kerugiannya 300 triliun lebih. Wah, itu kalau misalkan kita lihat uang kayak gitu, saya mungkin pingsan berhari-hari kali ya. Lalu si pelaku utamanya ya, si Harvey Moise, awalnya divonis 6,5 tahun penjara. Iya. Lalu karena ramai mungkin ya, terus viral juga, akhirnya dia Jaksa Agung kalau tidak salah dia banding, lalu ya banding kasasi, lalu divonis 20 tahun kalau tidak salah. Itu pun kalau bagi saya pribadi, vonis tersebut saya rasa masih terlalu ringan dibandingkan apa yang dia lakukan. Kalau misalkan saya berharap sih memang untuk para pelaku korupsi ini belum salah satunya ada undang-undang perampasan aset yang sampai saat ini pun belum disahkan karena bahasanya masih dalam kajian. Padahal hal tersebut saya rasa tidak harus dikaji ya, karena memang kejahatan yang dia lakukan itu bukan kejahatan yang sepele ataupun ringan, apalagi dengan kerugian negara yang sampai triliunan, miliaran. Itu bagi saya masih vonis-vonis tersebut masih terlalu ringan ya, dalam artian tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Ya, semoga next ke depan ada suatu hukuman yang memang sangat memberatkan dan membuat efek jera terhadap para tindak pelaku korupsi tersebut. Oke, baik Pak. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, apa saja faktor utama yang menyebabkan seorang melakukan korupsi? Ya, kalau bicara tentang faktor utama, misalnya terkait dengan krisis etika dalam masyarakat ya, karena materialisme. Jadi orientasi pada hal-hal yang sifatnya materialistik itu bisa mempengaruhi atau mengesampingkan nilai-nilai moral, sehingga kalau misalnya kita menyandarkan kebahagiaan itu dengan adanya materi, maka kebahagiaan itu bukanlah yang hakiki, karena kebahagiaan itu kan bicara tentang spiritual. Ya, sehingga kalau misalnya kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada hanya kepada materi saja, maka kita seakan-akan akan meminum air laut begitu. Kita akan terus kehausan untuk memperoleh materi tadi, dan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki itu pasti akan semakin jauh kebahagiaan itu. Lalu kemudian ada budaya transaksional ya, misalnya pola pikir asal ada uang semua itu bisa diatur, itu menjadi norma dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat gitu loh, sehingga ketika kita berhadapan dengan apapun dalam sistem atau birokrasi kita itu kalau misalnya mau diperlancar harus ada uang begitu loh. Betul. Sehingga ada supply and demand antara birokrasi atau aparat negara ini dengan masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang kemudian harusnya dipangkas ya, hal-hal yang seperti ini gitu loh. Lalu kemudian kurangnya keteladanan gitu loh. Jadi banyak pemimpin kita itu yang memberikan contoh yang buruk, sehingga sulit bagi masyarakat untuk percaya pada nilai-nilai etika itu sendiri. Jadi kalau dalam konteks Islam, maka harus sidik, amanah, fatonah, dan tabligh gitu loh. Nah, kualifikasi untuk kepemimpinan saja dalam konteks Islam itu sudah mengatur kalau misalnya kita mau mengadopsi konsep dalam kualifikasi kepemimpinan di Islam gitu loh. Jadi bukan cuman dia cerdas, bukan cuman dia pintar, tapi dia juga sidik gitu loh, bisa dipercaya dan amanah gitu loh, jujur gitu loh, ya kan? Nah, kemudian dia juga menyampaikan hal-hal yang
pasti positif gitu loh. Ya kalau misalnya dalam bahasa ininya tuh ya harus kredibel, punya kredibilitas, punya integritas dan akuntabilitasnya begitu. Ya itu mungkin sih dari saya. Ya, jadi mungkin seseorang itu kadang menggantungkan kebahagiaan itu terbatas gitu ya. Jadi misalkan kebahagiaan dia hanya diukur dari sebuah materi, maka dia akan terus selamanya kehausan nih gitu ya. Jadi mungkin salah satunya adalah jangan membatasi kebahagiaan kita pada satu hal tertentu. Jadi kita upayakan bahwa hal apapun yang kita lakukan, kita usahakan untuk selalu bahagia. Dan mungkin salah satu yang penyebabkan korupsi juga ya, artinya kan ada keserakahan, ada kesempatan di situ, sehingga orang ada niat untuk melakukan korupsi tersebut. Karena itu ya salah satu contoh kecilnya aja ya, misalkan birokrasi kita kepada misalkan lembaga-lembaga tertentu, kalau mau lancar ya kita gimana lah biar lancar nih ininya. Kalau misalnya nggak ada gitu, lama kita harus nunggu 2-3 hari. Pernah ini ya, mungkin salah satu pengalaman dari kawan saya juga di suatu lembaga ketika mau membuat sesuatu, bilang, oh ininya nggak ada pas dia ke sana ya. Terus kemudian dia lewat seseorang, ternyata ada. iya, dengan syarat itu ada. dia. Jadi karena memang dari kualitas SDM-nya tersendiri juga ya, melihat sesuatu ada kesempatan yang menjadi cuan, tapi cuannya itu enggak dalam sesuatu yang halal, mungkin dia akan ambil tersebut, sehingga itu pun sudah menjadi suatu tindak korupsi ya, di mana korupsi itu kan ada terbagi-bagi, mungkin ada yang paling terkecil, ada yang terbesar, ada kesempatan, bahkan keserakahan. Karena kan mungkin hidup nggak jauh dari harta, tahta, dan wanita. Waduh, ini yang harus kita hati-hati ya. Mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, di mana kalau kita mau mengambil dari perspektif hukum Islam, bahwa dalam segi pemimpinan, di mana kita ada sidik, tablik, amanah, batonah, ya. Jadi itu yang memang menjadi landasan kalau misalkan kita dalam hukum Islam ya, Untuk memilih pemimpin. untuk menjadi seorang pemimpin, di mana hal tersebut insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang seperti korupsi dan lain sebagainya. Oke, Ustaz, kita sambil santai-santai aja. Kalau mau kita ambil minum dulu. Oke, boleh. Apa-apa. Sip. Kita santai dulu, kita nanti lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan podcastnya. Ini ada pertanyaan lagi, di mana kita ada 10 pertanyaan ya dari total yang kita siapkan. Kita lanjut di pertanyaan kelima. Nah, pertanyaan kelima ini, bagaimana pendidikan anti korupsi dapat membantu mencegah korupsi di masa depan? Pendidikan anti korupsi. Iya. Oke, kalau pendidikan anti korupsi itu yang pertama seharusnya pendidikan etika ya, maksudnya terkait dengan sebagai upaya pencegahan. Karena begini, pendidikan etika baik formal maupun informal itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mencegah korupsi, misalnya dengan beberapa langkah yang bisa diambil. Misalnya integrasi pendidikan anti korupsi. Jadi kurikulum sekolah dan perguruan tinggi itu harus menyertakan materi anti korupsi. Nah, itu dimulai dari pendidikan yang paling dasar sebenarnya. Karena kalau ya pendidikan itu kan bagaimana menanamkan perilaku begitu loh, dengan latihan. Ya kan? Makanya kalau misalnya kita melatih pikiran kita, jadi akan membentuk sebuah karakter. Jadi
pikiran, awal mulanya itu pikiran. Ketika pikiran diisi dengan hal-hal yang positif, maka akan menghasilkan pembicaraan yang positif. Gitu loh. Nah, dari mulai bicara-bicara yang positif tadi, dia akan menghasilkan tindakan yang positif juga, yang baik gitu loh. Lalu kemudian kalau misalnya tindakan-tindakan yang baik tadi itu kemudian dilakukan secara terus-menerus, maka dia akan menjadi habituasi, kebiasaan. Betul. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik tadi itu kalau terus-menerus dilakukan maka akan menjadi karakter. Nah, jadi kalau misalnya kita memasukkan program anti korupsi dari mulai pikiran, nanti dia akan menjadi karakter yang anti korupsi. Nah, itu yang menurut saya penting. Jadi terus kemudian ada keteladanan kepemimpinan. Jadi pemimpin publik itu harus menjadi teladan dalam menunjukkan integritas, kredibilitas dan akuntabilitas, gitu loh. Sehingga kemudian lalu selanjutnya itu terkait dengan kampanye etika kepada masyarakat. Jadi kampanye yang menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika itu bicara tentang code of conduct atau tata perilaku, gitu loh. Sehingga kalau misalnya kita membentuk satu tata perilaku di dalam masyarakat kita dari mulai tingkat yang paling besar sampai ke tingkat yang paling kecil, RT RW misalnya, maka pendidikan etika terhadap anti korupsi itu bisa mampu untuk menciptakan masyarakat yang anti korupsi. Itu mungkin dari saya. Oke, teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Fahrul ya, di mana bagaimana pendidikan anti korupsi dapat membantu mencegah korupsi di masa depan. Salah satunya melalui kurikulum, yang di mana penetap pembelajaran ini dimulai dari dasar sampai ke hal yang terbesar, lalu diterapkanlah sebuah etika, di mana etika ini kita aplikasikan untuk berpikir yang positif. Berpikir yang positif, maka tindakan yang dihasilkan pun akan menjadi sebuah yang positif. Lalu dijalankan terus menjadi kebiasaan, menjadi sebuah kebiasaan, lalu menghasilkan karakter yang baik. Ya, dimana itu juga bisa diterapkan dalam lingkungan masyarakat dari tingkat terkecil ya, dari RT RW. Penerapan etika untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi ini, insya Allah kedepannya tidak akan terjadi. Iya, betul. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Oke, yang selanjutnya adalah mengapa pelaku korupsi seringkali merasa kebal hukum? Iya, jadi begini, terkait pelaku korupsi itu memang sering ya merasa bahwa mereka itu imun terhadap hukum, karena ya mungkin adanya intervensi politik, kemudian lemahnya penegakan hukum dan budaya impunitas yang sudah mengakar. Impunitas itu sesuatu yang tidak dipidana begitu, nirpidana istilahnya. Kemudian budaya impunitas ini itu menciptakan persepsi bahwa pelaku korupsi itu terutama yang memiliki kekuasaan atau pengaruh politik itu bisa lolos. Iya, dari hukuman, karena memang hukum bukan lagi menjadi panglima, tapi politik sebenarnya. Padahal kita ini adalah negara hukum. Ketika kita menyatakan diri negara hukum yang ada dalam konstitusi pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 45, seharusnya hukumlah yang menjadi aturan main kita. Ya, jadi betul-betul bukan lagi negara kekuasaan gitu loh. Jadi bukan terpucuk kepada kekuasaan tertentu yang kemudian mampu untuk merubah segala macam hal dalam konteks hukum, tapi betul-betul dia menegakkan hukum berdasarkan konstitusi kita, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Nah, itu. Jadi hal ini bisa membantu untuk menciptakan koruptor-koruptor itu yang merasa kebal hukum itu akhirnya
sudah tidak kebal lagi mereka kalau misalnya itu betul-betul dijalankan sesuai dengan amanah konstitusi kita, yaitu negara hukum, gitu sih. Ya, sebenarnya kalau mungkin dibongkar, semuanya kebongkar, saya rasa pelaku tindak pidana korupsi itu memang banyak gitu ya, dimana mereka juga mungkin ya diduga karena ada suatu kekuasaan, jadi akhirnya mereka merasa kebal, merasa kuat, merasa terlindungi oleh sebuah kekuasaan, jadi mereka ya aman-aman saja gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita mungkin di-spill ya, dikeluarkan satu-satu, bahkan mungkin yang penguasa tertinggi ataupun lainnya ya bisa saja gitu. Kalau misalkan memang ada suatu dugaan tindak pidana korupsi, karena ya kita tahu sendiri ya, mungkin negara yang berdasarkan kekuasaan itu saya rasa nggak bakal baik berjalannya, kecuali memang negara yang berdasarkan jalannya itu berdasarkan karena hukum yang sudah ditetapkan, hukum yang sudah diterapkan, tinggal bagaimana hukum tersebut dijalankan secara baik, sehingga menimbulkan suatu hal yang baik juga, dan orang-orang yang diamanahkan ini menjalankan ketaatan hukum yang sudah ditetapkan tersebut. Jadi ya termasuk, saya rasa ya, saya pernah mendengar suatu ini, kenapa Jepang maju, kenapa Korea maju, mereka ada sesuatu yang ditakutkan, gitu Pak. Saya pernah mendengar, kenapa Indonesia belum maju, karena mereka saja tidak takut sama Tuhan. Luar biasa kan? Kalau saya lihat juga ya, mungkin hal tersebut ya memang bisa terjadi, karena hal-hal tindak pidana korupsi ini ya luar biasa banget ya. Seperti mereka memang tidak takut sama Tuhan, tidak takut akan hukumannya kelak di akhirat nanti bagi yang mungkin ya, mereka sebagai seorang Muslim. Padahal mereka sudah disumpah oleh Al-Quran, sumpah di atas Al-Quran nih sekian-sekian. Tapi ya mungkin itu hanya sebagai formalitas. Udahlah ini mah hanya Al-Quran doang mungkin pandangan mereka. Tapi ya sudah, ntar gimana akhirat mah gimana nanti saja, mungkin mereka punya orang dalam kali ya buat nyogok malaikat-malaikat di sana. Tapi ya harus dipahami ya, mungkin mereka bisa lolos dalam jeratan hukum di dunia, jeratan hukum di Indonesia. Tapi saya sangat meyakini bahwa hukum di akhirat ini nanti kelak adalah hukum yang seadil-adilnya. Kenapa diciptakannya akhirat? Karena dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Masya Allah, luar biasa. Saya sangat meyakini itu. Tentunya kita salah satunya adalah mempertebal keimanan dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang berikutnya. Apa saja nih tantangan yang dihadapi oleh KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi di Indonesia? Tantangan yang dihadapi oleh KPK, bagaimana Pak? Oke. Jadi tantangan yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu yang pertama itu adalah terkait dengan intervensi politik. Intervensi politik. Jadi upaya untuk melemahkan independensi KPK itu sudah terlihat dalam dalam mengatur atau membuat undang-undang KPK waktu itu. Nah, ini yang kemudian ada beberapa kewenangan yang kemudian diamputasi. Dan itu menurut saya ya langkah untuk melemahkan sebenarnya institusi KPK itu sendiri. Terus yang kemudian yang kedua, kurangnya dukungan resource atau sumber daya manusia dan teknologi. Jadi ini juga membatasi kapasitas investigasi gitu loh, sehingga kalau misalnya untuk melakukan investigasi, kalau misalnya sumber dayanya sedikit, ya kerepotan juga, karena kasus kita ini, kasus korupsi ini di Indonesia ini terjadi di hampir semua aspek kehidupan. Memang benar ada batasan untuk KPK untuk bertindak. Kalau tidak salah itu di atas 1 miliar baru KPK bisa bergerak. Tapi kalau di bawah itu ya itu bukan ranah KPK, bukan wewenang KPK. Yang ketiga itu terkait dengan tekanan publik. Jadi
ekspektasi masyarakat yang tinggi, tapi seringkali itu tidak diimbangi dengan pemahaman tentang kompleksitas kasus. Gitu. Ada kasus-kasus yang memang sulit untuk kemudian dibongkar. Karena itu yang tadi ada intervensi politik, intervensi kekuasaan yang kemudian mencoba untuk menghalang-halangi proses penyelidikan maupun penyidikan bahkan penuntutan nanti oleh KPK, dan itu membuat masyarakat menjadi distrust, menjadi ketidakpercayaan publik terhadap KPK itu sendiri maupun birokrasi pemerintahan. Yang keempat terkait dengan resistensi dari pihak yang berkepentingan. Banyak pelaku korupsi itu adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh dan memiliki jaringan perlindungan yang cukup aman ya, sehingga mereka merasa bahwa bebas untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu sangat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Lalu KPK itu sebenarnya dirancang sebagai lembaga independen untuk kemudian mengatasi kelemahan lembaga hukum yang lain, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, begitu loh. Tapi challenge strukturalnya atau tantangan struktural dan politis itu seringkali menghambat efektivitasnya. Saya pikir itu. Oke. Jadi salah satu poinnya adalah ada intervensi politik di sana. Ada intervensi politik. Saya juga melihat di mana kemarin juga itu gerak KPK juga dibatasi ya, di mana itu menjadi salah satu penghalang saya rasa. Jadi memang di sini dalam tanda kutip para pelaku tindak pidana korupsi ini seperti memang dilindungi ya mungkin ya, dalam artian ya memang gerak mereka bisa semakin bebas karena di sana ya kembali lagi yang saya lihat pelemahan ya di salah satu lembaga dari KPK sebagai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ya, di mana ya kembali saya melihat kemarin juga ada satu berita dari KPK ini dibatasi salah satunya untuk mengambil alih tindak pidana korupsi di kasus di lembaga ini gitu ya. Saya kaji sendiri gitu. Wah, ini sih kalau kata saya para pelaku korupsi ini ya geraknya malah semakin leluasa, semakin bebas sehingga tidak menimbulkan efek jera ataupun minimal berkurang lah para pelaku korupsi ini, karena saya lihat ya semakin kesini kok malah semakin banyak dan sebagai KPK pun malah seperti sering diintervensi, dan mungkin juga masyarakat harapannya ya dengan adanya KPK ini harapan mereka ya ada harapan besar bahwa para pelaku ini cepat ditangkap, cepat ini, cuma mungkin ada beberapa faktor yang seperti Pak Fahrul sampaikan tersebut sehingga pergerakan KPK ini mulai sedikit demi sedikit agak dilemahkan seperti itu ya. Oke, baik Pak, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam pemberantasan korupsi? Oh iya, oke. Supaya masyarakat itu bisa berperan dengan aktif supaya melawan pemberantasan atau turut serta dalam pemberantasan korupsi, yang pertama masyarakat harus bisa menyadari bahwa korupsi itu bukan hanya merugikan keuangan negara gitu loh, tapi juga merugikan keuangan, maksudnya masyarakat secara individual sebenarnya gitu loh. Jadi secara sosial maupun secara individual, tindak pidana korupsi itu merugikan gitu loh, karena
akhirnya kebutuhan pembangunan, anggaran-anggaran untuk kebutuhan pembangunan itu harusnya yang digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan itu akhirnya harus diambil oleh pelaku-pelaku korup ini dan membuat program-program itu jadi terbengkalai gitu. Yang seharusnya tujuan pembangunan itu adalah kesejahteraan masyarakat, akhirnya dia jadi terhambat. Nah, pertama yang harus dilakukan itu masyarakat itu harus bisa melaporkan kasus korupsi melalui saluran resmi, ya, seperti KPK misalnya. Lalu kemudian mengawasi juga ya penggunaan anggaran publik di tingkat lokal. Ya, jadi kan tingkatan yang paling rendah gitu, misalnya dari tingkat kelurahan Desa. atau RT RW desa dan sebagainya, itu bisa meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap etika supaya perilaku korup ini ya tidak dimulai dari hal-hal yang paling kecil atau instrumen pemerintahan yang paling kecil. Ya, kalau misalnya itu dimulai dari situ juga dan semua sudah terkontaminasi, ya memang ini harus ada tindakan yang radikal sebenarnya untuk kemudian mampu menjawab persoalan korupsi di negara kita. Yang kedua, yang ketiga itu menolak segala bentuk suap dan gratifikasi. Jadi ya kita juga sebagai masyarakat juga jangan sampai menggunakan suap untuk memuluskan kepentingan-kepentingan kita. Misalnya kita mau mengurus apa, perizinan, mengurus apa aja gitu lah. Apalagi misalnya kita ketemu dengan polisi di jalan misalnya, ya sudah kita ada uang damai aja gitu kan. Nah, itu sebenarnya Sudah itu masuk embrio perilaku korupsi itu sebenarnya. Itu. Jadi bahkan kalau misalnya kita mau masuk sekolah dasar, anak-anak itu ada jualan bangku kosong misalnya gitu. Dan itu perilaku itu sebenarnya kita masyarakatnya jadi akhirnya permisif, membolehkan gitu. Jadi kita toleransi terhadap hal itu. Padahal itu sebenarnya mengajarkan korupsi dari sejak dini itu sebenarnya. Dari mulai kecil kita sudah mengajarkan itu tanpa sadar. Kita mendidik anak kita itu bukan cuma dengan konsep teori tapi dengan tindakan. Kalau itu dilakukan di hadapan mereka, maka mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang benar, sesuatu yang wajar dan benar menurut mereka begitu. Dan itu lalu kemudian masyarakat juga harus mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Jadi mendorong pemerintah itu harus transparan dan akuntabel, supaya transparan itu berarti harus terbuka gitu. Artinya dalam pengelolaan anggaran apapun itu harus terbuka, ada laporan pertanggungjawaban yang memang bisa diumumkan kepada masyarakat setempat. Misalnya anggaran dana desa berapa atau anggaran dana kelurahan berapa dan sebagainya, itu kemudian dialokasikan kemana saja, itu diumumkan supaya masyarakat tahu bahwa oh iya, ini program-program ini dijalankan dengan anggaran dari pemerintah misalnya, dan itu jelas ada laporan pertanggungjawabannya, supaya masyarakat juga punya trust, kepercayaan terhadap pemerintahan dari level yang paling kecil. Iya, dan seharusnya itu juga masuk ke level yang paling besar, dari mulai level RT, RW, kelurahan dan sampai ke tingkat kepresidenan. Harusnya begitu, supaya laporan pertanggungjawabannya itu betul-betul bisa dipercaya oleh publik, sehingga mereka merasa bahwa kewajiban kita untuk membangun negara ini dengan pajak dan sebagainya itu mereka tidak merasa menyesal. Karena kalau misalnya kita cuman membayar pajak tapi ternyata pajak kita itu dikorupsi, ya itu sangat menyakitkan begitu. Kan sakitnya tuh di sini gitu. Nah, dan itu partisipasi masyarakat itu sangat penting ya, karena korupsi itu seringkali terjadi di tingkatan akar rumput yang tadi saya bilang, dengan melibatkan masyarakat, serta pengawasan terhadap pemerintahan itu menjadi lebih efektif dan luas gitu loh. Harus ditingkatkan itu pengawasan terhadap pemerintahan.
Itu sih. Iya, kalau saya lihat sih mungkin di tingkatan desa ataupun kelurahan nih, misalkan masyarakat menemukan suatu yang dicurigai bahwa anggaran tersebut diselewengkan ataupun dikorupsi, terkadang masyarakat juga pun mereka seperti mendapatkan sebuah intimidasi ataupun ancaman ketika mereka akan melaporkan hal-hal tersebut. Misalkan di desa anggarannya sekian, ya kan, wah terlihatnya sama masyarakat itu. Iya, terkadang juga ngerasa takut gitu, Pak. Ngerasa kalau saya laporkan nanti saya mendapatkan ancaman gini gimana dengan keluarga saya. Jadi kekhawatirannya itu mereka ada suatu ketakutan ketika mereka melihat ataupun menduga ada sebuah tindakan korupsi dalam desa ataupun kelurahan. Khawatirannya itu mereka mendapatkan sebuah ancaman tindakan itu. Bagaimana Pak kalau kayak gitu? Iya, kalau misalnya seperti itu, kan ada aparat penegak hukum ya ketika. Nah, cuman memang kalau misalnya aparat penegak hukum juga terkontaminasi juga dengan hal itu gitu. Nah, itu yang persoalannya. Jadi sehingga kasus-kasus yang seharusnya ditindaklanjuti itu harusnya di-PTS-kan gitu loh, dan dibekukan. Nah, padahal laporan-laporan tadi itu merupakan respons masyarakat terhadap perilaku pejabat atau perilaku pemerintah yang dianggap menyimpang karena tidak menggunakan atau mengelola anggaran itu sebagaimana mestinya. Itu menurut saya. Jadi ya intinya kita masyarakat juga ya jangan takut-takut lah ya. Iya. Maupun itu ada intimidasi ataupun ancaman nih buat masyarakat di luar sana ataupun teman-teman ketika memang melihat suatu dugaan adanya tindak pidana korupsi, baik itu level yang di bawah ataupun yang level tertinggi, nggak usah takut ya. Kita upayakan untuk kita usahakan speak up masalah nanti kita mendapatkan ancaman ataupun intimidasi. Nah, sekarang kan zamannya no viral, no justice ya. Zamannya sekarang udah digitalisasi, kita ada handphone, kita rekam. Saya rasa dukungan dari para netizen ini menjadi sebuah kekuatan sekarang, Pak. Iya, ketika memang ada sebuah kasus-kasus yang viral, kemudian tidak ditindaklanjuti baik dari aparat penegak hukum ataupun hal yang lainnya. Memang sekarang udah zaman diviralkan ya. Ketika kita merasa memang hal tersebut benar, ayo jangan takut, mari kita speak up, mari kita bersuara ketika kita melihat suatu tindak pidana korupsi dari tingkat level terbawah ataupun yang sampai tertinggi. Jangan pernah takut untuk bersuara, karena hal kebenaran sekecil apapun harus disampaikan, saya rasa seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan terakhir nih Pak. Ada satu pertanyaan lagi nih. Apa yang dimaksud dengan sinergi antara hukum dan etika dalam penindakan korupsi? Ya, oke. Pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi memang sinergi antara hukum dan etika itu berarti menggabungkan pendekatan normatif ya dalam hal ini hukum dengan pendekatan moral atau etika. Ya, jadi untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menindak pelaku korupsi, tapi juga mencegahnya melalui nilai-nilai moral, gitu loh. Jadi hukum memberikan sanksi bagi pelaku korupsi, tetapi etika itu berperan dalam membangun kesadaran individu, gitu loh. Jadi untuk tidak melakukan pelanggaran, walaupun ada kesempatan. Jadi etika itu mencoba untuk mencegah itu, karena membangun kesadaran masyarakat terkait dengan bahayanya tindak pidana korupsi ini, itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Karena dia sudah masuk ke multidimensi. Jadi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat kita itu sebenarnya korupsi yang dilakukan kalau misalnya kita kalkulasi yang
terjadi di aspek kehidupan di masyarakat itu bahkan lebih besar daripada perilaku korupsi yang ada di pemerintahan sebenarnya. Karena yang tadi saya bilang, embrio-embrio tadi Betul. sebenarnya itu sudah dilakukan. Iya. Dan itu kalau diakumulasi nilainya itu lebih besar daripada yang dilakukan oleh pejabat-pejabat ini sebenarnya. Nah, ini yang harusnya pencegahan itu dengan pendekatan etika tadi. Bagaimana menanamkan moral, akhlak yang baik dan buruk itu dimulai dari pendidikan yang paling rendah, dari pendidikan yang paling dasar, kemudian sampai ke pendidikan yang paling tinggi. Ya, salah satunya dengan cara memasukkan kurikulum anti korupsi dari SD sampai ke universitas. Saya pikir itu ya, supaya sinergi ini bisa menciptakan pendekatan yang lebih holistik atau utuh gitu loh, dan efektif gitu loh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya pikir itu. Oke, jadi intinya mungkin tadi sudah salah satu pertanyaan yang sebelumnya bahwa dalam sinergi antara hukum dan etika itu penerapannya ya, pertama kita di norma ataupun dalam etika yang memang harus diterapkan di ataupun dimasukkan dalam sebuah kurikulum, mulai dari tingkatan dasar sampai dengan universitas. Karena tadi mungkin yang Ustadz sampaikan juga, sebuah pikiran yang positif menghasilkan tindakan yang positif, lalu akan menjadi diulang-ulang dan akan menjadikan sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah karakter. Jadi perlu juga sebuah kesadaran ya dalam masyarakat, yang dimana mungkin tadi sudah sampaikan oleh Pak Fahrul bahwa embrio-embrio dalam tindak pidana korupsi itu mungkin bisa dikatakan lebih banyak juga deh, lebih besar ya dibandingkan dengan pejabat-pejabat publik. Seperti halnya misalkan ketika ada diberhentikan oleh polisi, kemudian urusan seperti itu, untuk ada sebuahnya pelicin. Nah, itu kan salah satu menjadi awal ataupun embrio korupsi itu terjadi. Tapi terkadang memang masyarakat juga seperti birokrasinya seperti disulitkan, Pak. Mereka menawarkan, ayolah ya pelicin nih. Lalu kan masyarakat juga, iyalah daripada lama dan lain sebagainya, nggak mau ribet, ya sudahlah. Jadi ya sampai kapanpun kalau hal tersebut terusan terjadi, saya rasa embrio-embrio ini akan terus berkembang. Bahkan mungkin kalau disatukan bisa lebih besar, seperti yang Bapak sampaikan tadi, dibandingkan dengan korupsinya dari pejabat publik. Jadi ya ada gium ya, kalau misalnya di birokrasi itu ya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, gitu. Sehingga kalau misalnya mereka memakai prinsip ini, maka ya korupsi itu tidak akan pernah selesai. Iya, betul. Oke, alhamdulillah ya, maksudnya dari beberapa pertanyaan kita sudah sampaikan kepada ahlinya, Bapak Fahrul Marasabesi SMKN, dan tadi menjadi salah satu pertanyaan terakhir dari yang kami tanyakan dari Himahes, Himpunan Hukum Mahasiswa Ekonomi Syariah. Kalau boleh nih Pak, dari sekian ini bisa disimpulkan lebih detail. Jadi intinya, kalau misalnya kita mau memprogramkan atau menghasilkan masyarakat yang anti korupsi, maka dimulai dari pikiran, betul. Ya, pikiran itu kalau misalnya kita isi dengan informasi tentang anti korupsi kepada seluruh masyarakat, mulai dari yang paling kecil ya masyarakat dari pendidikan yang paling dasar, maka pikiran itu menjadi sebuah perkataan, sehingga pembicaraan tentang anti korupsi itu kemudian dibicarakan oleh masyarakat. Lalu kemudian pembicaraan itu kalau terus dilakukan, maka dia akan menghasilkan sebuah tindakan anti korupsi. Jadi mulai pikiran, perkataan, kemudian sekarang sudah menjadi tindakan yang anti korupsi. Jadi dia sudah termanifestasi dalam kehidupan nyata gitu. Lalu kemudian kalau misalnya tindakan itu dilakukan secara berulang, secara terus menerus, maka dia akan menjadi kebiasaan,
sehingga budaya kita yang tadi budaya korup tadi itu tergantikan dengan budaya yang anti korupsi. Lalu kemudian kita akan menghasilkan kebiasaan itu akan menghasilkan karakter yang anti korup, sehingga masyarakat Indonesia kalau misalnya memang ini betul-betul dijalankan mulai dari pikiran, maka kita akan menjadi masyarakat Indonesia yang karakternya anti korupsi. Ya, mungkin itu dari saya. Wah, luar biasa, Masya Allah. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan mungkin ya yang beliau sampaikan juga. Intinya ayolah masyarakat juga perlunya kesadaran bahwa hal-hal yang terkecil, suatu embrio korupsi itu bisa timbul dari diri kita juga. Pentingnya kita sebagai khususnya masyarakat Indonesia yang beragama Muslim, kita pertebal iman kita perbanyak rasa syukur kita dengan apa yang kita dapatkan, karena salah satu penyebab korupsi adalah keserakahan ketika kita tidak bersyukur menerima sesuatu yang sudah kita dapatkan. Kemudian adanya sebuah kesempatan bisa kita kesempatan untuk melakukan korupsi, kita bisa cegah dengan keimanan kita bahwa hal tersebut adalah sebuah dosa yang besar, merugikan banyak orang, dan bagian dari salah satu tindak pidana kejahatan yang luar biasa, bahkan bisa disamakan dengan para pembunuhan berencana ya, karena hal tersebut sangat menyakitkan, apalagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan ya. Terutama tadi juga sudah disampaikan untuk etika dalam masyarakat yang anti korupsi itu bisa diterapkan dalam hal yang terendah sampai dengan hal yang tertinggi, baik di tingkatan dari RT, RW, kelurahan ataupun desa. Kita tanamkan untuk berpikir positif, lalu bisa dikeluarkan lewat kata-kata dan menjadikan sebuah kebiasaan. Dan semoga kedepannya Pak, hukuman untuk para tindak pidana pelaku korupsi ini saya pengennya ada lebih berat gitu ya, bahkan mungkin sampai ya undang-undang perampasan aset ini semoga kedepannya bisa disahkan, bisa diterapkan, sehingga para pelaku tindak pidana korupsi ini efek jerahnya lebih terasa gitu ya. Dan Indonesia mungkin di tahun sekian ya kita berharap boleh ya jadi negara yang bebas korupsi, negara yang maju, negara yang ekonominya bisa terus membaik, karena salah satu yang menyebabkan kemiskinan adalah korupsi. Oke, teman-teman Himayas dan teman-teman di luar sana, alhamdulillah kita sudah di akhir acara podcast ya, yang dimana podcast ini pertama kali kita lakukan, kita perdana gitu ya, maksudnya ya mungkin masih banyak kekurangan, kami mohon maaf bila ada suatu perkataan ataupun hal-hal yang menyinggung, kami tidak bermaksud. Intinya podcast ini kami upayakan agar mendapatkan sebuah edukasi dan informasi yang kami usahakan lebih komprehensif ya, dimana menjadikan sebuah keilmuan, kita knowledge, pengetahuan kita tentang bagaimana itu korupsi. Oke, saya atas nama Muhammad Sadam Hussein, mewakili dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di Institut Asyukriyah, mengucapkan banyak terima kasih, dan sekali lagi kami mohon maaf apabila ada suatu kekurangan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak Fahrul sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada pagi ini, lebih komprehensif. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi sebuah kebermanfaatan untuk kita semua, menjadikan sebuah knowledge ataupun pengetahuan, sehingga kita dengan knowledge menjadikan sebuah kekuatan untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.